Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana membuat ide penelitian kualitatif. Setelah kemarin kita membahas ide penelitian kuantitatif. Nah, sama sebenarnya untuk tahapan kita membuat sebuah penelitian, tentunya kita menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, pada penelitian kualitatif kali ini, saya menentukan topik yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran online di masa pandemi. Nah, di sini sama seperti yang kita lakukan adalah mencari sumber dulu untuk bagaimana kita meningkatkan efektivitas pembelajaran online ini. Nah, tentu kita harus tahu faktor-faktor atau variabel-variabel yang mendukung efektivitas dari pembelajaran online ini dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka kita harus cari di internet atau di sumber database akademik. Ya, sumber database akademik itu bisa satu dari Google Scholar atau ScienceDirect misalkan, atau Garuda dari Sinta itu juga bisa. Nah, kalian nanti bisa cari. Ini saya contohkan misalnya kita ke Google Scholar. Nah, dari Google Scholar ini, kalian ketik aja topiknya, misalkan peningkatan efektivitas saja, efektivitas pembelajaran online, misalkan. Nah, ini kan ada banyak sekali judul-judulnya, tapi lihat yang sesuai. Efektivitas pembelajaran online. Nah, ini dibaca. Nah, ketika dibaca, ini kan di-download yang sesuai, sama seperti ketika kuantitatif kemarin, since time-nya ya ini, tahunnya ini semakin terbaru, maka semakin keterbaruannya terlihat dari penelitian kita ini. Jadi, Anda bisa pilih since 2021 atau 2020. Nah, nanti setelah Anda download, dikumpulkan nih, seperti saya kumpulkan ya di penelitian kualitatif. Ini adalah sumbernya. Nah, ketika dikumpulkan seperti ini, Anda tinggal buka Microsoft Word, kemudian klik reference ya. Ingat di dalam Microsoft Word kalian harus Anda install yang namanya Mendeley ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, install Mendeley. Nah, ketika Anda membuka Mendeley, nanti Anda masukkan file yang tadi di-download. Nanti tinggal Anda lampirkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan Mendeley-nya sudah kebuka. Nah, file yang tadi ini yang Anda download, ini dari artikel yang dari Google Scholar misalnya, tinggal Anda klik add, kemudian Anda masukin filenya mana, kemudian klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan yang pertama ini adalah artikelnya Anggita, Yusnira, dan Rizal ya. Ini. Nah, di sini misalnya diklik di sini, kita cari misalkan. Kalau nggak dihapus dulu. Nah, Sonia Angganita. Ini dibuka aja. Nah, dibuka, Anda baca di sini. Jadi baca ternyata apa sih yang faktor-faktor apa yang mendukung peningkatan efektivitas dari pembelajaran online. Nah, ini Anda baca dari abstraknya, kemudian Anda bisa baca juga kesimpulannya atau hasilnya gitu. Nah, saya dari baca ini, dari satu artikel ini, saya menemukan bahwa dari artikel Anggita ini ternyata yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran online itu adalah metodenya, kemudian kemampuan dari guru dan siswanya dalam menggunakan iptek, kemudian sarana dan prasarana pendukung perangkat dan internet. Nah, kemudian ada artikel dari Ambarita, ini juga saya sudah add tadi ya, di caranya sama, file add, kemudian nanti akan masuk seperti ini. Nah, kalian nanti setelah dimasukkan ke sini ya, nanti Anda bisa baca. Nah, apa sih yang menjadikan pembelajaran online efektif? Nah, ini bisa kita lihat ternyata menurut Ambarita, Yunita, dan Sinaga itu
yang mendukung efektivitas pembelajaran online itu adalah sama, metode pembelajaran dan akses internet. Jadi Anda bisa mencari beberapa artikel, mau semakin banyak maka akan semakin komprehensif. Penelitian Anda akan memiliki variabel yang lengkap gitu. Nah, dari variabel ini maka saya menyusun judul, misalkan analisis peningkatan efektivitas pembelajaran online di masa pandemi. Misalnya di Stimikrosma misalkan. Dari literatur ini ya, dari literatur variabel-variabel ini, akhirnya saya punya bahan untuk melakukan wawancara ya. Apa sih yang akan saya tanyakan kepada responden? Nah, di sini saya membuat pertanyaan. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang tepat untuk online learning? Nah, nanti misalkan karena ini populasinya adalah di STIM Ikrosma, ini bisa saya tanyakan ke dosennya, kemudian ke mahasiswa, seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya nih, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengefektifkan pembelajaran online? Nah, itu nanti persepsi si siswa dengan dosen pasti berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara menciptakan kemandirian siswa dalam belajar online. Ini bisa kemandirian siswa atau dosen misalkan. Karena dosen juga perlu gitu atau dosen dalam pembelajaran online misalkan. Nah, di sini setelah ada pertanyaan ini kan mudah. Nah, hasil dari pertanyaan inilah karena yang disebut kualitatif itu adalah datanya berbentuk teks atau narasi. Dari situ kita lakukan. Nah, ini desain penelitiannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui cara meningkatkan efektivitas pembelajaran online. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung efektivitas pembelajaran online. Terus teori atau konsep yang digunakan apa? Di sini sebut berarti pembelajaran online dan mengenai efektivitas pembelajaran. Kemudian pertanyaan penelitinya adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas pembelajaran online dan faktor-faktor apa yang mendukung efektivitas pembelajaran online. Nah, teknik pengumpulan datanya, karena ini kualitatif datanya menggunakan wawancara, kemudian untuk analisisnya dengan dokumentasi, konseptualisasi, coding, dan categorizing. Ini sesuai dengan presentasi saya di slide analisis penelitian kualitatif ya. Kemudian populasinya ini berarti di Stimikrosma misalkan, kemudian sampel diambil menggunakan metode non probability sampling yaitu purposis dengan tujuan, yaitu tujuannya adalah yang orang-orang atau responden yang melakukan pembelajaran online atau mengajar online. Nah, validitasnya seperti yang saya sudah jelaskan di pembahasan analisis penelitian kualitatif itu ada triangulasi. Nah, triangulasi ini ada triangulasi sumber dan data. Jadi, ini kita menggunakan triangulasi ini. Nah, berdasarkan ini semua, maka kita sudah punya ide penelitian kualitatif seperti itu. Dari sini nanti bisa kita kembangkan bab 2-nya apa, kajian teori atau landasan teorinya tinggal ngambil dari ini aja. Ini bisa menjadikan landasan teori. Kemudian ini judulnya, rumusan masalahnya berarti pertanyaan penelitian ini tujuannya. Kemudian ini ada di metode ya, teknik pengumpulan data dan analisis validity ini ada di metode. Nah, yang kerangka teori dan konsep ini akan menjadi bab 2-nya seperti itu. Jadi dengan adanya ini nanti Anda akan mudah dalam melakukan penelitian kualitatif. Jadi ini ada salah satu contoh ide penelitian kualitatif setelah kemarin saya jelaskan ide penelitian kuantitatif. Nah, yang selanjutnya adalah ide penelitian untuk desain science research ya. Ini saya jelaskan juga sekalian di sini. Bagaimana kita menyusun ide penelitian desain science research. Nah, ide penelitian saya ini adalah pertama atau topik penelitiannya. Topik penelitiannya adalah terkait desain dan development system ya, idenya. Nah, maka di sini sama, saya mencari sumber, caranya sama seperti tadi ya, dari Google Scholar boleh, karena yang berbahasa Indonesia Google Scholar. Nah, tinggal ini aja, desain dan development sistem informasi misalkan. Nah, karena di sini waktunya terbatas, hanya sekitar 3 bulan dalam melakukan desain dan development, maka saya mencari metode yang
paling tepat, yang cepat ya, itu menurut sumber di sini adalah menggunakan RAD. Nah, maka saya mencari sumber-sumber nih yang bilang pakai metode RAD itu adalah metode pengembangan cepat misalkan. Nah, ini dari Aswati dan Siagian. Nah, ini ada RAD. Jadi ini teori-teorinya. Ini kita cari di Google Scholar. Nah, judulnya maka desain dan development sistem informasi. Karena saya dalam judul itu harus ada objeknya, maka saya gunakan misalkan saya mau membuat sebuah desain dan development sistem SPMI di STIMIK Rosma misalnya. Nah, dalam desain science research itu kan kita tidak mengenal hipotesis ya, tapi kita lebih mengenal tahapan, maka di sini saya variabelnya itu requirement karena selalu dalam sebuah pengembangan perangkat lunak itu selalu diawali dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan sistemnya seperti apa, kemudian desain itu adalah desain dari modelnya bagaimana, kemudian implementasi. Nah, implementasi ini kalau di RAD itu include dengan development-nya. Nah, makanya saya di sini hanya ini variabelnya, kemudian di sini deskripsi. Jadi nanti deskripsinya requirement itu ngapain aja, misalkan melakukan perencanaan pengumpulan data, kemudian menyiapkan instrumen, lalu melakukan pengumpulan data. Nah, kalau desain, melakukan pemodelan, kemudian melakukan pemodelan sistem existing dan membuat sistem usulan atau proses bisnis as is dan proses bisnis to be misalkan. Nah, baru diimplementasi itu dilakukan misalkan Anda melakukan development menggunakan apa. Nah, ini dideskripsikan di sini. Kemudian kalau desain penelitiannya, kalau dalam desain science research itu tujuannya itu seperti ini nih saya contohkan, untuk mendesain dan mengembangkan sistem SPMI di STIMIK Rosma. Kemudian ada pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana proses bisnis pada SPMI di STIMIK Rosma. Nah, kemudian juga bagaimana desain dan development sistem SPMI di STIMIK Rosma. Nah, kerangka teori atau konsep yang akan menjadi bab 2 nanti, Anda bisa memasukkan proses bisnis, kemudian pengembangan perangkat lunak, dan RAD. Nah, teknik requirement analisisnya itu ada wawancara, populasinya adalah staf SPMI, nah respondennya diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan tujuan yang melakukan kegiatan di dalam divisi SPMI di STIMIK Rosma. Kemudian teknik desain dan development-nya, pemodelan proses bisnisnya menggunakan BPMN, pemodelan sistemnya menggunakan UML, kemudian development-nya menggunakan PHP dan framework-nya. Bisa ditambahkan database-nya misalkan MySQL, kemudian pengujiannya menggunakan black box dan white box testing. Jadi ini menjadi ide penelitian desain science research. Nanti yang masuk ke dalam latar belakang itu bisa diambil dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SPMI STIMIK Rosma. Kemudian juga untuk bab 2-nya itu bisa diambil dari teori konsep RAD ya, kemudian SDLC dan tahapan-tahapan ini serta konsep-konsep terkait SPMI ya. Kemudian di bab 3-nya nanti dimasukkan ini. Jadi itu terkait ide penelitian desain science research. Nah, nanti kalian di UTS-nya itu adalah membuat ide penelitian. Anda bisa memilih penelitian kuantitatif, kualitatif, atau desain science research. Jadi silahkan. Atau mau menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif, itu boleh. Itu menggunakan metode mixed method namanya. Jadi nanti Anda tinggal pilih mau penelitian apa yang akan dibuat. Karena hasil akhir UAS-nya dari metode penelitian itu adalah Anda membuat proposal penelitian. Nanti jadi setelah UTS, nanti Anda menyusun berdasarkan ide penelitian ini. Satu, latar belakang, ya di bab pendahuluan itu ya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup,
kemudian manfaat ya. Nanti itu ada di bab 1. Jadi nanti saya contohkan di pertemuan setelah UTS itu Anda menyusun bab 1. Kemudian nanti pertemuan berikutnya menyusun mind map untuk kerangka bab 2. Baru nanti dijelaskan satu persatu atau saya nanti akan mengajarkan juga terkait bagaimana mencari sumber-sumber untuk kajian di bab 2 supaya kalau untuk D3 ataupun S1 itu kan biasanya ada minimal ya. Misalkan untuk S1 saja, minimal referensi atau daftar pustaka yang digunakan itu ada 35 misalkan. Berarti nanti di daftar pustaka ada 35. Kemudian bukan berarti Anda mencantumkan referensi dari mana-mana, tidak, tapi harus ada di dalam bab 2 itu memang dipakai seperti itu. Jadi harus ada. Nanti untuk selanjutnya nanti akan saya mengajarkan bagaimana menggunakan Mendeley, kemudian bagaimana membuat rujukan-rujukan menggunakan Mendeley. Itu saja untuk topik hari ini, yaitu ide penelitian. Nanti kalian bisa pilih untuk UTS-nya. Jadi UTS sudah saya buat soalnya. Jadi kalau Anda mau mengerjakan silakan dari sekarang. Nanti pas UTS tinggal mengumpulkan ya. Itu saja, semoga Anda memahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui video komen di bawah video ini atau Anda bisa bertanya langsung ke saya melalui WhatsApp atau melalui grup. Untuk pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.